Dan problem-problem psikosomatis itu yang paling sering karena freeze itu, Mas. Jadi orang nggak berdaya tapi nggak bisa. Ini contohnya, makanya ya misalnya sama saya sama anak saya itu harus hati-hati betul. Anak kalau di hadapan orang tua, makanya ada kalau di Tasawuf Indonesia, saya mau jelaskan ini ya, bagaimana membersihkan memori-memori negatif yang didapat dari proses fight, flight, atau freeze. Kalau yang fight, flight ini sebenarnya lebih sederhana. Tapi kalau freeze itu masuk ke bawah sadarnya dalam ya, Pak? Dalam. Ibarat mungkin masuk di palung. Masuk, iya di palungnya. Tapi kalau yang fight, karena hidup itu sebenarnya gini, Mas. Yang membuat hidup berat itu bukan masalahnya, bukan bebannya, tetapi tarikan ke belakangnya. Jadi gini, saya ini walaupun buku saya ini ringan, lalu saya maju ke depan. Kalau ada yang ganduli, saya nggak bisa maju, Mas. Nggak bisa. Walaupun tampaknya masalah itu ringan. Makanya banyak orang aneh gitu. Masalahnya cuma gitu aja kok sampai segitunya sih dia. Iya itu Ya, sering. Kan masalahnya cuma misalnya melalui nafasmu kamu bisa mengendalikan emosimu. Melalui nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji bantuan praktis Zikir Nafas. Ya. Baik kawan sufi dimanapun Anda berada, kemarin Senin apa sudah menjelaskan mengenai apa Pak kemarin Pak? Ya, fisiologi pernafasan. Lanjutan dari fisiologi pernafasan agar lebih menubuh Zikir Nafas ini ke teman-teman semuanya. Iya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ngaji bandungannya di halaman 16 atau 17? 17 hari ini. Ya. Baik, Abah, silahkan. Kita mulai membaca. Ya, baik. Yang sudah pegang buku, silahkan buka halaman 17 ya. Paragraf pertama. Di setiap Senin kemarin 2 kali saya menggunakan PPT karena untuk menjelaskan fisiologi pernafasan. Kalau dengan podcast begini saya kira agak kesusahan karena harus menampilkan PPT-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami O2, CO2, nafas diafragma itu bagaimana itu silahkan ditonton untuk konten di Senin yang lalu ya. Itu saya maksudkan kemarin ada yang nanya itu di halaman berapa gitu ya. Iya. Nah, itu nggak ada halamannya, itu tambahan materi dari saya. Sebagai pendalaman pemahaman tentang fisiologi pernafasan agar imajinasi kita tentang pernafasan itu cukup. Oh, pernafasan ini ngono gitu. Sehingga kalau imajinasinya cukup itu Mas Jawahir itu akan mempengaruhi, akan lebih menubuh nak cara bahasane Mas Jawahir atau mensoma. Iya, mensoma. Somatik. Somatik itu tubuh, makanya ada penyakit namanya psikosomatik. Ya, baik, saya baca ya halaman 17, halaman pertama. Kemarin saya jelaskan hubungan nafas bukan hanya sekedar fungsi biologis tetapi punya fungsi psikologis ya Mas ya. Kita belum membahas nafas sebagai fungsi spiritual ya. Ya, belum. Ini masih psikologis. Ambil contoh saat Anda merasa cemas, takut atau marah, atau nanti kalau ada orang marah, orang takut, orang cemas diperhatikan ya. Apa yang terjadi pada nafas Anda? Coba rasakan waktu kita marah. Tapi biasanya kalau kita marah langsung merasakan itu nafasnya langsung berubah, langsung marahnya berkurang. Langsung. Ya. Jadi kalau orang marah ya, coba perhatikan napasnya. Ia akan pendek, cepat, dan seringkali tertahan di dada bagian atas. Perhatikan ya. Jadi kalau orang marah, orang cemas, orang takut, ya kalau secara garis besar sebut saja stres itu Mas. Jadi orang stres itu nafasnya di atas. Jadi kadang-kadang yang bergerak baunya ini pendek dan cepat. Kalau pendek otomatis cepat ya. Kalau napasnya pendek otomatis dia akan lebih cepat. Ini adalah respon alamiah tubuh terhadap ancaman. Atau dikenal sebagai respon fight or flight. Di mana tubuh mempersepsikan diri untuk bertindak. Jadi itu orang kalau merasa terancam itu fight, melawan, or flight atau lari. Kalau orang merasa terancam ya. Dan itu dicirikan di dalam napas. Itu namanya orang sedang merasa stres, ada tekanan. Nanti Mas Jawahir kalau temannya pas ujian skripsi dia tegang, stres itu, coba perhatikan napasnya. Asal cepat langsung gerak semua dosanya. Nah, kalau yang bergerak dosanya berarti yang stres dosanya. Dosanya yang
Saking stresnya sulit-sulit koyo ngene yo. Saking stresnya dosen. Berarti yang tegang dosennya. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin melonjak. Perhatikan ya. Meningkatkan detak jantung dan ketegangan otot. Mesti tangan kalau kita stres gini. Enggak ada orang stres itu relax itu enggak ada, Mas. Enggak ada gini, enggak ada. Enggak ada. Mesti. Maka sebenarnya nanti tekniknya ya, ini teknik somatik. Ya, bukan teknik spiritual Ya, ya. ini perhatikan. Kalau orang stres, rilekskan tubuhnya. Yang paling penting dirilekskan wajah, Mas. Jadi kalau kita stres, bingung, cemas itu, coba nggak usah mikir ini gimana. Coba perhatikan wajah. Lalu satu demi satu otot ini diperhatikan, mana yang tegang. Biasanya mata yang tegang sini. Ya. Atau sini, atau kadang-kadang rahang. Makanya di pelatihan kepekaan energi zikir, Mas. Iya. Orang ketika disuruh relaksasi untuk merilekskan wajahnya, nanti kalau pas ketemu di rahang, itu dia akan merasa ada ketidaknyamanan di daerah rahang. Kurang nyaman daerah sini. Biasanya itu gini, orang yang kayak gitu tuh orang yang kepengen ngomong tapi gak wani. Kepengen ngomong tapi gak berani. Takut serba salah. Takut salah gitu. Misalnya, sekarang Mas Jawadi stres sama saya. Marah gitulah, marah atau jengkel atau apa. Tapi Mas Jawadi karena saya gurunya kan nggak enak kalau ngomong. Akhirnya menahan diri di sini. Kepengen ngomong tapi nggak bisa, itu stresnya bisa di sini. Rasanya tidak nyaman itu. Berarti stres itu ya. Dalam kondisi ini pikiran kita cenderung menjadi kacau, sulit fokus dan terjebak di dalam lingkaran kekhawatiran. Persis seperti tersesat di belantara pikiran yang terus-menerus mengulang skenario negatif. Nanti bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Oh, pokoknya terjebak terus. Nanti kalau gini akan begini, kalau gini jangan-jangan, udah gitu. Jadi jangan-jangan, gek. Terus pokoknya nanti kalau gini bagaimana? Nah, itu. Khawatir. Iya, betul. Nah, itu terjebak dalam belantara pikiran. Kita terjebak dalam pusaran pemikiran yang tidak produktif dan emosi yang menguras energi ya. Saya akan selesaikan 2 paragraf ya Mas ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Sebaliknya, perhatikan napas Anda saat Anda merasa rileks. Saat rileks, perhatikan. Saat damai atau sedang tidur pulas, perhatikan orang tidur pulas. Napas menjadi lamban, dalam, teratur, seringkali melibatkan gerakan perut yang lembut. Nah, jadi gerakan yang bergerak perutnya. Nah, naik turunnya itu bukan, kalau tadi orang stres yang bergerak dadanya. Kalau orang rileks yang bergerak perutnya. Makanya saya selalu menganjurkan di dalam pelatihan-pelatihan kita harus latihan nafas perut. Ya biar jadi kebiasaan gitu. Ya, itu nafas perut ya. Kondisi nafas ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Kalau tadi sistem saraf simpatis ya. Kalau ini parasimpatis yang bertanggung jawab atas respon rest and digest. Istirahat dan cerna yang menenangkan tubuh dan pikiran. Detak jantung melambat, otot mengendur, gelombang otak beralih ke pola yang lebih tenang. Seperti gelombang alfa atau D atau theta yang diasosiasikan dengan relaksasi dan meditasi. Jadi meditatif gelombang otak yang meditatif itu gelombang otak yang perut lambat dan teratur ya. Nah gini Mas Jawahir ya. Nah saya ingin berbagi ilmu dulu. Ini ilmunya nyun sewu cukup cukup penting ya. Bukan cukup ya, sangat penting. Perhatikan respon stres ya. Jadi kalau di tasawuf Indonesia ini karena kita itu saintifik ya. Iya, tasawuf saintifik yang asik. Tasawuf saintifik yang asik ini. Kok jadi ada ukoro asik dari mana? Ya, saintifik dan katalis ya. Iya. Jadi belajar di tasawuf Indonesia itu mempermudah kita untuk memahami tasawuf secara saintifik. Makanya saya sering menggunakan terminologi keilmiahannya. Saya akan membicarakan tentang teori polivagal ini. Jadi ada sebuah teori Mas Jawahir, teori tentang stres ya. Ini anak psikologi, dokter-dokter itu harus memahami hal seperti ini. Ada teori namanya teori polivagal. Teori vagal itu teori saraf otonom Mas. Saraf otonom itu ada 2 ya, saraf simpatis, yaitu saraf ketegangan, lalu saraf parasimpatis, saraf relaksasi. Oh, relax. Nah, kalau Mas Jawahir pas di rumah, ibu, bapak sedang bercanda, Mas Jawahir sedang lihat
adik emasnya berkumpul, maksudnya terus sampai di rumah, tenang ya. Tenang, rileks, terus duduk. Waktu itu yang aktif adalah yang dominan, bukan yang terus ininya nggak ada itu enggak, yang dominan. Yang dominan saraf parasimpatis. Mas Jawair nafasnya jadi lebih rileks, otot-ototnya mengendor ya. Kalau bernafas nafasnya perut itu namanya saraf parasimpatis. Terus ada lagi jalur saraf otonom ya. Saraf otonom itu ada 2 jalur. Jalur parasimpatis dan jalur simpatis. Jalur simpatis itu jalur yang membuat orang adalah jalur saraf ketegangan. Jadi kalau Mas Jawair adalah pulang ke rumah ya, kalau ini singgah, ini hanya contoh ya Mas ya. Di rumah bapak ibu berantem, adik sedang marah-marah, Mas sedang marah-marah, Mas Jawair sampai di rumah ikut tegang kan? Berarti Mas Jawair terpicu saraf simpatisnya. Jadi ada 2 ini. Tetapi, nah ini sekarang ya, Porges, ada seorang ahli namanya Porges, dia membuat teori baru tentang teori polivagal. Vagal itu maksudnya vagus ya. Vagus itu namanya saraf kranial, saraf pusat di otak nomor 10 Mas. Itu saraf parasimpatis yang paling besar. Ya, saraf simpatis yang paling besar. Jadi ada 12 saraf ya, Pak? Ada 12 saraf kranial ya, atau saraf pusat. Jadi akarnya itu ada di otak, itu namanya saraf kranial ya. Itu namanya ada saraf vagus ya. Nah, ternyata, kalau tadi kan orang hanya menduga bahwa respon kita terhadap sebuah stimulus itu hanya 2. 1 tenang, 2 tegang. Ternyata ada yang ketiga. Yaitu freeze. Freeze itu membeku. Itu adalah respon paling kalau dibilang buruk itu sebenarnya ya, karena sebenarnya itu kan proses perlindungan diri. Ya alamiah, betul ya. Alamiah, tetapi kalau terus-menerus bahaya. Ini yang membuat orang trauma. Ini yang membuat orang zikir jadi tidak nyaman. Itu terlalu sering melakukan langkah ketiga, yaitu freeze itu. Langkah terbaik itu tenang tadi ya Mas ya. Mas Jawair ada respon, ada stresor datang, Mas Jawair tenang, damai, tetap bisa pikiran tetap tidak larut di dalam pikiran-pikiran yang negatif itu. Itu yang paling bagus tentu saja itu copingnya bagus. Coping itu adaptasi. Adaptasinya bagus. Nah, kalau dia merespon, kalau tadi kan dia merespon itu secara positif ya. Ya. Lalu yang kedua, dia melihat ini ancaman. Misalnya gini nih, biar gampang. Mas Jawair ketemu saya, terus saya bilang, Mas Jawa, nanti ini diubah ya judulnya, judul podcast ini. Mas Jawa kan kemungkinannya tadi ya 1 menerima. Oh iya, karena mempersepsikan bagus. Memang judulnya kurang pas. Mas Jawa terus mengubah, tetap rileks kan. Jadi ada stresor rileks. Yang kedua, Mas Jawa karena ada tugas banyak. Ini harus nyelesain jurnal, harus nyelesain ini. Belum lagi si dia begini-begini. Nah, kan melihat saya nyuruh begitu kan Mas Jawa responnya fight, melawan. Jangan capek aku. Nah, melawan itu namanya ya. Atau flight, lari. Pergi aja lah, ngapain di sini? Gak ngetok wae gitu. 2 itu. Nah, tetapi bisa yang ketiga, Mas. Mas Jawair sakjane moh tapi diem, ditahan. Mas Jawair itu freeze kayak membeku gitu. Jadi membeku itu nggak ngelakuin apa-apa. Itu orang saking takutnya. Jadi hewan itu kalau saking takutnya dia malah diem Mas. Itu banyak ya Pak. Banyak yang cerita teman-teman saya. Loh, aku tiba-tiba kenapa ya kayak nanti apa-apa tiba-tiba kayak nge-freeze. Kayak nggak berdaya gitu. Siap. Dia nggak suka, tetapi melawan tidak bisa, lari juga nggak bisa. Itu contohnya misalnya pas ujian tesis. kan nggak bisa lari Mas. Melawan nggak punya argumen. Tapi lari nggak mungkin. Itu di ruangan nggak bisa dia megang HP apa nggak bisa. Terus dosanya marah. Ini gimana sih tesismu kok kayak gini? Hipotesanya sama data-datanya ini, data-datamu ini nggak nyambung sama hipotesismu misalnya. Dia ya merasa begitu, tetapi nggak bisa ini. Saya nge-freeze. Nggak bisa melawan, tenang jelas tidak. Respon pertama jelas tidak, respon lari tidak, respon
Melawan tidak, karena nggak punya argumen. Terus diem akhirnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nanti jadi traumatik. Nah itu namanya teori polivagal ya. Jadi teori bahwa orang merespon stres itu ada 3 itu. Kalau dulu itu hanya 2. Teori Pavlov ya. Pavlov apa siapa ya? Pavlov. Pavlov itu kan ada teori apa namanya fight and flight itu. Nah makanya seringkali ya problem-problem psikologis yang dialami oleh seseorang, misalnya fobia, trauma, ya itu sebenarnya seringkali hal semacam itu terjadi karena proses-proses freeze yang terlalu sering. Nah, jadi orang itu merespon itu 3 cara itu Mas. Ya, nah dan problem-problem psikosomatis itu yang paling sering karena freeze itu Mas. Jadi orang nggak berdaya tapi nggak bisa. Ini contohnya, makanya ya misalnya sama anak saya itu harus hati-hati betul. Anak kalau di hadapan orang tua apalagi masih kecil kayak santri gini, kan dia nggak berdaya, melawan kadang-kadang nggak berani. Terus melawan nggak berani juga kan seumur gini nggak bisa berargumen, lari dia nggak sanggup. Ya akhirnya dia nge-freeze kalau di orang tuanya marah berlebihan. Nah itu nanti bisa berisiko terhadap problem-problem mental. Nah terus bagaimana caranya? Nah ini nanti fungsinya zikir itu di situ Mas. Ya fungsinya zikir, apalagi kalau nanti zikir itu diawali dengan pernafasan ya. Makanya ada kalau di tasawuf Indonesia, saya mau jelaskan ini ya, bagaimana membersihkan memori-memori negatif yang didapat dari proses fight, flight atau freeze. Kalau yang fight, flight ini sebenarnya lebih sederhana, tapi kalau freeze itu masuk ke bawah sadarnya dalam ya Pak? Dalam. Ibarat mungkin masuk di palung. Masuk, iya di palungnya. Tapi kalau yang fight, ya kalau dia menang, misalnya dosen marah dia punya argumen kan nggak masalah, walaupun tetap menimbulkan emosi negatif ya. Atau flight, lari. Nah fight ini kalau sukses bagus. Kalau fight nggak sukses menimbulkan flight atau freeze. Flight penundaan doang, nanti juga gitu lagi. lagi. Nah nanti hanya ditunda. Atau dia flight ya. Dia lari. Itu yang menimbulkan stres-stres di bawah sadar. Itulah pentingnya zikir. Makanya zikir itu ada 3 level ya. Nah ini nanti jadi terapi zikir nafas itu sebenarnya ya kalau fungsi-fungsi psikologisnya bisa membantu problem-problem stres, problem-problem fobia, problem-problem trauma, problem-problem depresi itu bisa membantu ya, bisa membantu. Mengapa demikian dan bagaimana mekanismenya? Nah, itu gini. Zikir itu kalau dimaknani, dihayati, penghayatan itu akan akan terasa, akan mempengaruhi bawah sadar seseorang ya. Jadi kalau misalnya baca la ilaha illallah. Kalau cuma la ilaha illallah, la ilaha cuma gedek-gedek geritok ya itu hanya dapat pahala aja. Secara syariat namanya zikrul lisan. Harus masuk ke zikrun nafas. Nah, zikir nafas. Zikirnya dimasukkan ke dalam nafas. Lalu zikrul qalbi. Zikrul qalbi itu merasakan, memaknai zikir, menghadirkan rasanya. Itu nanti masuk ke bawah sadar. Apalagi kalau zikirnya diwadahi oleh nafas. Makanya sebelum masuk ke substansi zikir, lakukan dulu pernafasan. Makanya kalau di tasawuf Indonesia, teman-teman yang punya buku ini ya, bisa dibaca. Pertama zikir jasadiyah. Zikir nafas level 1, namanya zikir nafas jasadiyah. Zikir nafas jasadiyah itu ada 3 level. Yaitu menyadari yang pertama keluar masuknya nafas, menyadari aliran nafas, menyadari jeda antar nafas. Ini kalau sudah melakukan ini sebenarnya sedang jeda terhadap hubungan dengan stresnya itu, Mas. Jeda kesadaran. Nah, nanti ada jeda kesadaran. Apalagi yang jeda antar nafas. Makanya saya sangat menganjurkan terutama yang sudah punya buku ini silahkan dipraktekkan ya. Latihan zikir nafas jasadiyah yang ada di di dalam bab 2 kalau bab 3 ya, bab bab 4 ya. Zikir nafas jasadiyah itu silahkan dipraktekkan. Terutama yang level 1, level 2, level 3. Jasadiyah kan ada 3 itu. Terutama yang jeda antar nafas. Karena banyak orang Mas Jawair itu latihan ya kalau menyadari
apa namanya keluar masuknya nafas itu gampang dan banyak orang sudah merasakan manfaatnya. Ini belum zikir loh, itu belum zikir. Baru dada. Belum zikir yang dalam. Itu masih olah nafas. Masih olah nafas. Iya. Lalu ada level 2 yaitu menyadari alirannya. Itu melatih kita untuk flowing, Mas. Mengalir agar nanti latihan mengalir di dalam takdirnya, mengalir di dalam qadarnya, mengalir dalam realitas kehendaknya gitu. Latihannya gitu. Menyadari aliran. Nanti jadi gampang. Kalau orang sudah biasa, sebentar gini. Zikir nafas jasa dia level 1 itu kan menyadari keluar masuknya nafas. Itu untuk jeda. Jeda dari dari stresnya itu, jeda dulu. Lalu menyadari aliran nafas. Itu untuk menyadari, untuk melatih sebenarnya agar nanti kita bisa mengalirkan emosi itu. Biar dialirkan, kan stuck. Iya, stagnan. Nah, freeze tadi itu. Nah, biar dia ngalir melalui menyadari aliran nafas. Kalau lebih dalam lagi nanti menyadari jeda. Nah, jeda antar nafas itu disadari untuk apa? Disadari untuk menyadari bahwa ada ruang di balik kehidupan kita itu. Iya, usah jelasin. Ya kita kan di gini, ruang. Kan ada inhalasi, eksalasi, kan nafas ya. Nah, sebenarnya inhalasi dan eksalasi itu ada ruangnya. Di antara itu. Nah, di antara itu untuk menyadari ruang antar sukses dan hasil, antar cinta dan antar seneng dan benci. Kan ya antar ombak itu, antar pasang surutnya ombak itu, antar gelombang frekuensi kehidupan itu jeda. Nah, sehingga kalau orang sudah biasa sejak awal menyadari jeda antar nafas, itu nanti masuk ke zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana itu gampang memahami. Kan nanti ada zikir nafas qalbiyah. Itu kan menerima ikhlas. Lalu ada zikir nafas nafsiyah untuk memahami keakuan kita, ya, melampaui keakuan. Nanti ada zikir nafas ruhiyah, baru nanti ada zikir nafas fana. Dan itu dasar fisiologisnya agar kita bisa digandeng masuk ke sana. Itu latihan 3 level zikir nafas jasadiyah itu. Yaitu zikir nafas jasadiyah level 1, level 2, level 3. Nah, nanti kalau begitu, Mas, kan tadi stres itu kan munculnya di fisik. Kan stres, ada stimulus, lalu mensomatik ya. Iya, menubuh. Dada jadi nggak enak. Ya, kadang-kadang ini jadi kenceng jadi macam-macam ya. Itu proses psikosomatik ya, proses psikosomatik. Makanya ada jalur psikosomatik, Mas. Nah, energi negatif yang sudah terlanjur menubuh, mensoma ini bisa dibersihkan lewat oksigen yang kita sadari itu. Dengan zikir nafas itu. Makanya nanti zikir nafas sangat membantu seseorang untuk melepaskan diri dari fobia. Melepaskan diri dari trauma, melepaskan diri dari belenggu-belenggu masa lalu gitu. Karena hidup itu sebenarnya gini, Mas, yang membuat hidup berat itu bukan masalahnya, bukan bebannya, tetapi tarikan ke belakangnya. Jadi gini, saya ini walaupun buku saya ini ringan, lalu saya maju ke depan. Kalau ada yang ganduli saya nggak bisa maju, Mas. Walaupun tampaknya masalah itu ringan. Makanya banyak orang aneh gitu. Masalahnya cuma gitu aja kok sampai segitunya sih dia. Iya itu ya, sering. Kan masalah cuma dimarahin dosen. Tapi terus jadi kemana-mana. Skripsinya mandek berbulan-bulan. Padahal cuma dosennya gini, ini kamu gimana, ini kurang ini, nah, cuma gitu. Padahal itu masalahnya kecil. Tapi mengapa menjadi seperti sangat berat? Karena digandoli dari belakang. Jadi bukan masalahnya yang sering berat, yang sering membelenggu kita atau membuat kita tidak bisa melangkah, itu bukan masalahnya, tetapi belenggu-belenggu masa lalu yang disebut trauma, yang disebut fobia, yang disebut depresi, yang disebut itu belenggu-belenggu masa lalu. Makanya kita tuh kan sering kalau lihat berita ya, nyun sewu ada kejadian-kejadian yang tidak enak ya. Wong cuma masalah gitu aja kok sampai dia lompat dari gini, cuma masalah begini aja kok sampai begini, masalah begini aja. Itu kan tampaknya, Mas. Itu tampaknya. Karena sebenarnya yang terjadi itu bukan yang kita lihat di berita. Masa lalunya begitu
Dalam begitu banyak. Begitu stres, kebanyakan freeze itu. Begitu kelam. Nah, makanya gini ya. Nanti kalau Mas Jawair jadi tokoh atau minimal jadi orang tua kan. Nah, itu hati-hati kalau dengan anak. Ya jangan biarkan anak kita tidak berdaya. Terus Mas Jawair marah sama anak sampai anak itu mau fight ya nggak bisa, mau flight nggak bisa. Nanti nge-freeze ya. Kalau freeze wah itu dalam itu. Wah, nanti kalau meledak. Nah, ya itu kalau meledak lalu ada yang mendampingi sih malah nggak masalah Mas. Tapi takutnya dia lalu lari, ketika dia mampu lari, lalu dia melakukan hal-hal yang tidak logis gitu. Nah itu makanya ini zikir nafas ya. Jadi dan itu bisa diawali dari nafas. Karena tadi teorinya tadi saya sampaikan bahwa nafas itu bisa menunjukkan atau bahkan bisa dalam tanda petik mengendalikan emosi kita. Karena nafas akan mempengaruhi sistem saraf vagus. Saraf vagus itu saraf parasimpatis ya. Salah satu jenisnya ya. Iya, salah satu jenis dari parasimpatis. Saraf parasimpatis banyak. Yang paling besar vagus karena dia mempengaruhi hampir seluruh aspek. Ibarat akarnya itu yang paling besar ya. Yang paling besar. Makanya disebut teori polivagal itu tadi. Nah, jadi saya inti dari apa yang ingin saya sampaikan adalah melalui nafasmu kamu bisa mengendalikan emosimu. Melalui nafasmu kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Melalui nafasmu kamu bisa mengendalikan perasaanmu. Itu cara paling sederhana ya, kan nafas itu hampir semua orang bisa kecuali sakit parah ya di ICU, hampir semua bisa. Kecuali yang nafas terakhir ya. Nah, itulah anugerah saya kira anugerah besar dari Allah di mana kita ini dianugerahi bahwa kita ini bisa mengendalikan nafas kita. Kan bisa, makin lambat sadari nafas itu kan sederhana ya Mas Jawair. Ya saya kira gitu, insya Allah kita lanjutkan minggu depan Mas Jawair. Terima kasih. Baik, kawan Sufi dimanapun Anda berada, jika masih bingung apa sih teori polivagal, bisa cek-cek di channel-channel YouTube lain, ya, agar nanti semakin mantap, semakin menubuh kalau belajar zikir nafas. Baik, jika ada pertanyaan atau bingung mau beli buku zikir nafas bagaimana, silahkan komen aja di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.